Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman seperjuangan dan Bu Kolis selaku calon guru penggerak di SDN Bogerjo angkatan beberapa Kolis 11 ya, angkatan 10. Mudah-mudahan besok bisa mengeluarkan ilmu yang ada kita semua. Dan dari tetangga kita, dari tingkat dan dari kaki Bogerjo yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita nanti bisa mendengarkan pemaparan dari Ibu Kolis tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah kompil, nanti dimasukkan ke kompil dan insya Allah nanti akan ada sertifikatnya Kolis. Saya selaku ketua kompil dari SD Bogerjo, namanya kompil sahabat kita. Alhamdulillah sudah bulan Maret kita sudah ada dan kita pernah sekali, dan ini yang kedua kalinya. Tidak lupa kita panjatkan sholawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang yang agama Islam. Sebelum nanti Bu Kolis menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan penyebaran pemahaman, penerapan dan pengalaman positif, hari ini kita akan mengadakan kompil yang kedua. Ya, insya Allah kompil ini penuh berarti buat kita semuanya, dan ini mungkin pengalaman saya pribadi pertama kali langsung dari teman saya sendiri yang menjelaskan. Biasanya saya selalu mengikuti seminar workshop di internet ya. Alhamdulillah kalau piagam saya setiap bulan itu saya target setiap 1 bulan saya minimal mendapatkan 10 piagam sertifikat ya, bahkan lebih. Kalau 1 tahun saya produk dari online itu lebih dari 100 sertifikat ya. Nanti kita gunakan apa strategi, mudah-mudahan berguna dan hasil nyata. Alhamdulillah di SDN Bogerjo sudah saya gerakan untuk mengikuti kegiatan aksi nyata ya, biar nanti teman-teman sambil belajar, karena sekarang era digital dan diwajibkan semua teman-teman harus mengikuti apa yang ada di ruang rumah kita. Dan untuk pemaparan pada hari ini, untuk yang akan disampaikan sama Bu Kolis ya, mohon dengan sangat Bu Kolis bisa menjelaskan dengan secara gamblang mungkin yang ada tentang budaya positif itu apa saja ya, nanti bisa dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Dan jelas yang bisa saya sampaikan, dan mungkin langsung dilanjutkan sama Ibu Kepala Sekolah sambutan sedikit dari saya. Sekian saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Bogerjo, yang kami hormati dari ibu-ibu pengasuh TK beserta pengasuh KB Bogerjo. Di pagi hari ini kita akan mengadakan yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Kolis, yaitu selaku menjadi calon guru penggerak. Dan terima kasih ya. Yang pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita dapat
yang mana kita nanti syafaatnya di akhir nanti. Ibu, kami di sini tidak akan banyak memberikan itu, nanti akan disampaikan oleh Bu Kolis yang sebagai calon guru penggerak di SDN Bogorjo ini. Mari ibu-ibu semuanya, TK pun juga ada, ya toh, monggo menawi badhe daftar guru penggerak, monggo, masih muda-muda. Ini kesempatan untuk apa itu? Untuk meraih cita-cita, ya, monggo ibu-ibu semuanya, bapak, untuk guru SD juga, monggo. Semuanya kalau ada pendaftaran monggo ikut biar jadi guru penggerak. Soalnya besok depannya semuanya pasti akan diharuskan menjadi guru penggerak. Itu yang paling muda-muda itu dari PAUD ada, atau PAUD TK ada, SD ada. Monggo. Saya kira dari saya cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Komis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri Bogorjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Bogorjo, yang saya hormati Ibu Pengasuh TK Dharma Wanita dan juga Ibu Pengasuh KB Cahaya Bangsa Desa Bogorjo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan kelas ini, di dalam ruang kelas 6 dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke dalam zaman yang sekarang ini, yaitu zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini dalam rangka menyukseskan acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam pemenuhan tugas Modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban bersama saya Holy Sotorima. Baik, sebelum saya mulai acaranya, Bapak Ibu apakah masih semangat? Kalau masih semangat, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Baik, sebelumnya di sini ada kata budaya positif. Dari kata budaya positif ini kira-kira apa yang terpikirkan dalam benak Bapak Ibu guru sekalian atau yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian? Monggo, apakah ada yang ingin mengutarakan dari Bapak Ibu guru apa yang ada di benak Bapak Ibu guru terkait budaya positif? Kebiasaan yang positif. Oke, kata ini adalah kebiasaan yang positif. Monggo yang lain, apakah ada? Kebiasaan yang baik. Oke, betul Bapak Ibu. Namanya di sini saya lanjutkan ya. Di sini konsep inti dari budaya positif
Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, yang pertama adalah bagian 1, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata berdiferensiasi. Nah, di sini Bapak Ibu, berdiferensiasi artinya adalah kita sama halnya dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Karena pembelajaran itu kan ada dua nih, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan juga pembelajaran yang berpusat kepada guru. Kira-kira Bapak Ibu guru di sini apakah masih ada yang menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada guru? Apakah sudah semua menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Belum kita karena masih berpusat kepada guru nih. Ya masih kadang ya Oke, terkadang masih menggunakan berpusat pada guru, kadang juga berpusat kepada peserta didik. Nah, inti dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenali ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan 6, mandiri. bisa dinyanyikan Bu. Oh bisa, monggo kalau ada yang mau menyanyikan bersama saya di depan, Pak Wito. Kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila biar menambah semangat kita pada siang hari ini. Monggo. Biasanya yang suka menyanyi ini Pak Bu. Monggo Pak Wito. Barangkali Pak Wito, ayo Pak Wito berdiri di depan. Nyanyi bareng-bareng. Bareng-bareng. Monggo saya bisa ditemani di depan, enggak apa-apa. Pak Wito, ayo. Bu Nima, monggo Bu Nima. Ayo Pak Bu. Bu Nima sama Pak Tarwito. Monggo kita nyanyikan bersama-sama ya untuk menghilangkan rasa ngantuk kita sama-sama. Apa ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik teman-teman, kita semua doa dulu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini kita seringkali mensalahartikan gitu Bapak Ibu. Misalnya ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita artikan sebagai miskonsepsi karena kita sebagai guru itu menganggap murid kita itu bisa kita kontrol. Padahal kalau mereka tidak ada kita misalkan sebagai contoh ya, kita melarang mereka untuk jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kalau kita ilusi guru mengontrol murid akan takut tidak akan membuang sampah
budaya positif, kemungkinan anak-anak kita akan muncul motivasi dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini akan berubah menjadi budaya positif. Peserta didik akan merasa ada dalam dirinya sendiri untuk menerapkan budaya positif dalam dirinya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini Bapak Ibu, sebisa mungkin kita sebagai peserta didik itu menerapkan budaya positif kepada peserta didik kita supaya peserta didik kita muncul dari motivasi dirinya sendiri untuk melakukan budaya positif. Jadi itu adalah yang biasa kita sebut sebagai motivasi intrinsik dari murid tersebut. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Namun untuk teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita setiap manusia itu kebutuhan setiap individu pasti berbeda-beda, Bapak Ibu. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama untuk paradigma stimulus respon. Kemudian teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini tidak bisa, karena menurut teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun untuk teori kontrol, semua perilaku ini memiliki tujuan. Kemudian, menurut paradigma stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun menurut paradigma teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Diibaratkan kita, misalkan Anda mengenalkan tangan, di situ Anda adalah memegang sesuatu yang berharga bagi kita misalnya. Nah, sementara orang lain meminta membuka kepala tangan Anda. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Kalau Anda tidak bisa dikontrol orang lain kan ya? Misalnya kan seperti itu. Saya akan memegang teguh barang milik saya ini. Saya tidak akan membuka kepala tangan saya. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa nih untuk dikontrol orang lain. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Selanjutnya, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini, kalau untuk dipaksa kan kita tentunya kan ya sulit. Kalau untuk kolaborasi, insya Allah kita bisa melakukannya bersama-sama. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah kalau untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke bagian 2, yakni disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini biasanya kata disiplin kita biasanya merujuk pada peraturan ya. Biasanya kita tergambarkan disiplin itu pasti ada peraturannya. Nah, seperti itu. Nah, padahal disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, berkaitan dengan motivasi intrinsik dari peserta didik. Kalau kita menerapkan disiplin positif ini berhasil kepada peserta didik kita, insya Allah peserta didik kita akan muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena penghargaan atau reward, bukan karena ancaman ataupun hukuman. Misalnya kita tinggal kalau kemana seperti itu, anak-anak akan terbiasa tanpa adanya pengawasan dari
diri kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya bagian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai yang disepakati bersama itu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sini tadi sudah ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas di depan tadi. Ada 6 dimensi yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya untuk ibu primarius atau program PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah beberapa kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ada pada dalam diri kita, Pak Ibu. Selanjutnya bagian 4, kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki banyak kebutuhan ya. Nah, definisi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 kekuasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Untuk kebutuhan dasar bertahan hidup contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Di sini contohnya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan di sini adalah contohnya harga diri, keinginan kita untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan, yakni mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia untuk kesenangan, yakni contohnya bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Selanjutnya bagian kelima adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita bahas lagi, dan tadi sudah sempat saya singgung antara motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Sesuai dengan bahasanya atau namanya, motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, Bapak Ibu. Untuk di sini motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebagai contoh tadi sudah saya contohkan, misalkan siswa kita, ada kita langsung apa nih kemudian betul seperti itu. Nah, itu adalah ingin mendapatkan penghargaan dari ibu gurunya. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Misalnya lagi peserta didik kita memberikan pendidikan kepada kita, baik gitu. Nah, pasti kan ada maunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau motivasi intrinsik ini adalah yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Misalnya peserta didik kita punya tanggung jawab, saya hari ini piket. Nah, motivasi intrinsiknya yaitu mereka menginginkan dari diri sendirinya sendiri. Saya kalau piket, saya mau berangkat lebih pagi. Nah, seperti itu. Bukan karena saya tak berangkat pagi biar tidak
ibu guru. Nah seperti itu, biar kelasnya rapi nanti dipuji sama ibu guru. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Tapi kalau dia sendiri memiliki kesadaran, saya ingin berangkat lebih pagi supaya saya nanti kelasnya rapi, saya juga puas, belajarnya juga menyenangkan karena kelas kita bersih. Nah itu adalah contoh dari motivasi intrinsik. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini Bapak Ibu, yang sering saya lakukan itu ya hukuman. Nah, sebelum saya mempelajari banyak hal di calon guru penggerak ini, saya yang pasti yang paling sering saya lakukan adalah hukuman. Padahal ternyata hukuman itu tidak sepenuhnya membuat anak itu berubah. Nah, seperti itu. Karena hukuman ini kan ya itu tidak terencana. Misalnya kita ada anak melanggar, pasti kita marah, langsung menghukum. Nah, seperti itu. Selanjutnya kalau konsekuensi ini memang sudah ada aturannya dan peserta didik memang berhak dan kewajiban untuk menaatinya. Nah, mereka pasti ada merasa dibuat tidak nyaman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan mempelajari tentang restitusi di materi yang selanjutnya. Di sini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, nanti kita akan pelajari di materi berikutnya Bapak Ibu. Apakah kita akan menggunakan hukuman berlanjut atau kita akan merubah pikiran kita untuk menerapkan restitusi kepada peserta didik kita. Selanjutnya, bagian ke-6 di sini adalah posisi kontrol guru. Nah, sebelum kita masuk ke materi segitiga restitusi, kita akan mempelajari posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, saya untuk mencari teman untuk berbicara di sini. Siapa ya Bapak Ibu guru? Apakah dalam 5 posisi kontrol ini manakah yang sering Bapak Ibu guru terapkan ke dalam peserta didik? Monggo, salah satu barangkali ingin. Monggo Pak Edi. Kalau Pak Edi sebagai penghukum, biasanya hukum sama seperti saya Pak. Biasanya saya juga sebagai penghukum. Monggo yang lain biasanya menerapkan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau. Kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu selama ini saya sebagai apa ya? Pak Anak? Kalau saya masih cenderung keempat itu. Semuanya cenderung ya, tapi cenderungnya yang kedua. Cenderungnya yang kedua ini, pembuat merasa bersalah. Oke, nanti kita akan kupas sama-sama. Untuk Ibu Guru TK dan juga Pak, bagaimana? Teman ya? Sebagai teman ya. Besti. Nah, kita akan kupas satu-satu. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum biasanya kan hormat pada bendera selama 1 jam. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Nah, yang kedua, contoh membuat merasa bersalah. Nah, ini berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu membuat mereka merasa bersalah sendiri seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk penghukum kita kan relatif selalu memberikan hukuman. Ayo, hormat kepada bendera selama 1 jam. Ayo berdiri selama 2 jam. Nah, seperti itu adalah
kita sebagai penghukum. Nah, kalau untuk membuat merasa bersalah ini mungkin yang sering dilakukan oleh anak ya. Nah, di sini membuat peserta didik kita itu merasa bersalah akan kesalahannya sendiri. Nah, ini adalah contohnya. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, kita lanjutkan. Masih dengan kasus yang sama. Tadi siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini sebagai teman, contohnya kalimatnya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Seperti itu kita menerapkan diri kita sebagai teman mereka. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, kalau untuk sebagai pemantau ini kita contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini kita sebagai pemantau, kita menyarankan mereka untuk membeli atributnya supaya upacara hari berikutnya, minggu berikutnya, hari Senin, biar sudah menggunakan atribut yang lengkap. Kita pantau apakah di Senin berikutnya sudah menggunakan atribut yang lengkap atau belum. Nah, ini adalah posisi sebagai pemantau. Masih dengan kasus yang sama, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, di sini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini akan kita terapkan ke dalam restitusi, Bapak Ibu. Di sini kita akan berdiskusi dengan peserta didik kita. Peserta didik kita tawarkan bagaimana kamu akan memperbaiki masalahmu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu, seperti itu. Nah, selanjutnya saya ada kuis Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa kalimat, nanti akan ada di slide-slide berikutnya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu guru? Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pemantau. Kalau Pak Edi? Kalau Pak Pakar kita manajer. Ada lagi? Kalau Pak Anak pemantau, apakah benar? Saya kecewa sekali dengan kamu ya. Monggo Bu Nima. Bu Nima pemantau. Bentar, saya kembalikan ya. Nah, ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa jawabannya? Membuat merasa bersalah. Nah, kita coba lihat jawabannya deh. Ada yang membuat merasa bersalah, pemantau, bahkan ada yang sebagai manajer. Betul sekali, membuat merasa bersalah Ibu. Bungkus kata aku nggak salah ya. Betul, membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kuis yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada yang manajer, ada yang pemantau. Manajer, apakah benar kamu tidak pernah benar melakukannya? Di sini kita tidak menawarkan apa ya, solusi terhadap diri kita sendiri. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa Bu? Pemantau. Ada lagi Pak Ito? Ini ucapan kita pada siswa kita. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Aku selalu salah melakukannya. Kita pemantau. Pemantau. Apakah benar? Apakah ada yang berpendapat lain? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Manajer? Baik, kita lihat jawabannya terlebih
ini adalah sebagai penghukum. Karena apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, sebagai penghukum itu kan ada hukuman verbal dan juga hukuman fisik. Di sini contoh dari hukuman verbal. Langsung mengejar siswa tersebut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu adalah penghukum, ya, memvonis mereka seperti itu. Nah, itu adalah hukuman, penghukum, Bapak Ibu. Sampai nggak pernah benar melakukan ini, sampai yang jawab soalnya nggak tahu benar, gitu. Seperti itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Penghukum ini bukan hanya hukuman fisik saja, Bapak Ibu. Kita sebagai guru selama ini pasti, saya juga pasti pernah melakukan hukuman verbal kepada peserta didik. Semoga setelah ini kita semua bisa menerapkan apa yang kita dapatkan di hari ini, budaya positif ya, terkait budaya positif. Saya juga masih banyak belajar ya. Nah, di sini ada kasus ketiga lagi. Nah, apa kuis, bukan kasus ya, kuis ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman? Apa lagi? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bisa saya kembalikan ke contoh yang paling dekat ya. Nah, di sini kalau sebagai penghukum tadi hukuman pada bendera ini hukuman fisik ya. Kalau tadi kan kamu tidak pernah buat melakukannya, itu hukuman verbal. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengajarkan ini membuat merasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini. Ini sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Dan di sini disuruh membeli atribut dulu, kita pantau lagi. Nah, itu adalah pemantau. Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah manajer. Kita kembali ke kuis yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, betul Bapak Ibu. Ini adalah manajer. Karena kita menawarkan rencananya peserta didik kita, menawarkan penyelesaian kepada peserta didik kita. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Selanjutnya kuis yang keempat. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai besti, kata bagus sebagai besti, dia sebagai teman. Kita sudah lihat, betul sekali, sebagai teman. Ini yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum, pembuat merasa bersalah? Pembuat merasa bersalah? Kita coba lihat ya. Sebagai pemantau, baik. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru dari 5 posisi kontrol ini yang paling tepat kita terapkan pada peserta didik kita sebagai apa, Bapak? Kalau di TK tahu sebagai teman deh. Kalau menurut Bapak Ibu guru SD? Semuanya saling melengkapi. Oh, semuanya saling melengkapi ya. Oke. Betul. Kalau kita cuma satu item saja ya nantinya juga mudah. Kalau Oke. kita misalkan dari hukuman terus kita mantul, kan nanti bisa sifatnya kita bisa lanjutannya kan bisa. Kalau kita cuma mantul tanpa ada misalkan sebuah hukuman yang diberikan atau sebuah istilahnya kita masuk dari teman juga nanti sangat repot. Oke. Terima kasih, Bapak. Berarti kita akan menerapkan kelima posisi kontrol ini kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya bagian ke-7 adalah keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bersedia untuk mengutarakan pendapatnya? Siap. Ya, Pak Anang, monggo. Saya serahkan Pak Wito. Oh, diserahkan kepada Pak Wito. Tapi Bu, Menurut apa Pak Anang? kalau keyakinan kelas, Oke. kesepakatan antara murid dan guru. Kalau peraturan kelas itu yang membuat ada sekolah.
Menurut tadi kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat dengan peserta didik kita, untuk peraturan kelas adalah peraturan yang kita buat sendiri untuk diterapkan kepada peserta didik kita. Sepakat? Oke, ditambahin Mbak Ana. Keyakinan kelas dan itu keluarnya dari kesadaran diri siswa. Motivasi intrinsik tadi ya. Jadi yang siswa sendiri yang membuat, dilaksanakan sendiri. Kalau peraturan kelas cenderung ke gurunya dan nanti istilahnya adalah ada unsur paksaan untuk melaksanakan. Nah, betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Pak Edi, apa yang disampaikan oleh Pak Anang memang sangat betul. Untuk keyakinan kelas itu adalah kesadaran dari peserta didik kita sendiri kembali ke peserta didik kita untuk bisa menerapkan tanggung jawabnya. Sementara peraturan kelas itu adalah sesuatu yang ditakuti oleh mereka, bukan motivasi intrinsik. Kalau peraturan ini berkaitan dengan motivasi ekstrinsik, kalau untuk keyakinan kelas itu berkaitan dengan motivasi intrinsik dari peserta didik. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada contoh gambar ketika kita peserta didik saya di kelas 6 membuat keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas ini kita bisa menggunakan post-it seperti yang ada di gambar. Nah, kita membagikan kepada peserta didik kita untuk menuliskan peraturan-peraturan yang mereka inginkan di dalam kelas. Karena mereka mungkin masih belum bisa mengolah kalimat-kalimatnya sendiri, nanti kita sebagai guru setelah mereka menempelkan semua peraturan-peraturan yang sudah dibuat, kita ubah menjadi sebuah kalimat yang positif, Bapak Ibu. Nah, saya bacakan terlebih dahulu. Di sini pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, misalkan peserta didik kita sudah menempelkan semua dan kita lihat semua peraturan yang sudah dituliskan. Nah, selanjutnya nanti kita akan kelompokkan. Misalnya peserta didik kita di dalam kelas ada 20 siswa. Dari 20 peraturan itu pasti ada yang menuliskan peraturan yang sama. Misalnya kalimatnya berbeda namun isinya sama. Misalnya peserta didik A menuliskan jangan terlambat datang ke kelas. Yang satunya jangan kesiangan. Nah, itu kan sama nih. Kita kelompokkan nanti di dalam kertas lama itu kita kelompokkan yang seragam. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu kalau sudah kita kelompokkan ke peraturan-peraturan yang seragam, kita lihat kembali kalimat-kalimatnya apakah sudah berisi dengan kalimat-kalimat yang positif atau belum. Jika belum, kita akan berdiskusi dengan siswa kita bagaimana kita mengubah menjadi kalimat yang positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, berarti di sini kita usahakan ubah menjadi kalimat yang positif, yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, kita upayakan kata jangan dan kata tidak boleh atau tidak itu dihilangkan atau dihindari, ya Bapak Ibu. Nah, contoh lagi misalkan ada tidak boleh datang terlambat. Kira-kira apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu, betul. Nah, saya kira Bapak Ibu guru itu semuanya sudah paham. Pasti sudah diterapkan di kelas-kelasnya masing-masing. Nah, selanjutnya kalau sudah kita ubah menjadi sebuah kalimat positif, kita bisa bacakan kembali keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Lalu kita tanyakan kepada peserta didik kita apakah setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya bagian 8 ini adalah segitiga restitusi. Ini ada hubungannya dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Tadi sudah sempat saya sampaikan di depan. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi.
Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada contoh-contoh kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas kita, identitas peserta didik kita. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, di sini kita menstabilkan identitas peserta didik kita terlebih dahulu. Nah, seperti itu bapak. Misalnya ada peserta didik kita datang terlambat misalnya. Nah, kita menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu supaya mereka tidak merasa terbebani, merasa takut terlebih dahulu. Kita stabilkan identitas mereka. Nah, berbuat salah itu wajar. Wajar, coba seperti itu misalnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu, ibu juga pernah melakukan itu. Nah, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas mereka, kita validasi tindakan mereka. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kalau di sini caranya dibombong ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, di sini kita memvalidasi tindakan mereka. Misalnya ada kasus, misalnya Putra, gitu ya. Putra ada tiket kelas sepulang sekolah hari ini. Dia sudah mengikuti kegiatan tiket dengan teman-temannya. Namun di tengah kegiatan tiket itu dia merasa bosan. Saya bosan, kok nggak selesai-selesai, kaburan. Dia kabur. Sementara waktu dia kabur, ketawa oleh Bapak Tarwito di warung. Nah, Pak Tarwito mengetahui Putra ini, loh, Pak suaranya Putra ya, nah seperti itu. Dipanggillah Putra oleh Pak Tarwito. Nah, ditanya, loh, kamu bukannya tiket hari ini? Iya Pak. Nah, kenapa belum selesai kok sudah kesini? Nah, seperti itu misalnya ya. Nah, itu diajak ke sekolah misalnya, kita tanyakan lagi dari awal. Nah, Putra tidak tiket itu ya memang ya malas, itu kan memang wajar. Nah, seperti itu kita menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Wajar kayak malas-malasan, tapi ya kasih apa kamu tiketnya dibare. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita akan kita menstabilkan identitas Putra terlebih dahulu. Kemudian memvalidasi tindakannya. Nah, Pak, kita sekarang tanya, kamu kok males, gak ikut tiket di tengah-tengah langsung pergi, itu kenapa kira-kira? Nah, divalidasi tindakannya. Itu Pak, saya kira pekerjaannya gak selesai rasanya. Lama sekali, saya malas, saya bosan kabur. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kembali ke kasus Putra yang dipanggil oleh Pak Tarwito tadi. Nah, kita menanyakan keyakinan. Pak Wito menanyakan keyakinan kepada Putra. Oh iya, wajar kalau kamu merasa bosan, malas, gak ikut piket, kabur. Tapi kamu tahu gak keyakinan kelas kita apa? Ditanya sama Pak Tarwito. Ditanyakan keyakinan kelasnya. Kira-kira kamu tahu gak keyakinan kelas kita apa? Iya Pak, tahu. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa tuh?
Nah, Putra menjawab, iya Pak, ada keyakinan kelas. Begitu keyakinan kelas bersama. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar itu juga bisa kita tanyakan. Dia menjawab, keyakinan yang sudah saya langgar yaitu kerja sama. Oh, jadi begitu. Nah, nanti setelah ditanyakan keyakinannya kita tawarkan solusinya lah. Kamu sudah melanggar keyakinan tersebut, kira-kira untuk selanjutnya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Nah, seperti itu kita tawarkan solusi kepada mereka. Nah, setelah itu peserta didik akan memikirkan, oh berarti saya di sini salah. Saya selanjutnya akan ikut piket dengan rajin, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh, untuk lebih jelasnya adalah contoh video yang sudah saya buat di tugas demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Supaya lebih jelas ada contoh segitiga restitusi Bapak Ibu. Sang guru bergerak, jangan menggerakkan. Halo, saya Kolis Bumika, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tuban. Video ini adalah hasil penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dapat tiga tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Feby tidak menerima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi, kami guru di laporan dari sebuah kelas, katanya kamu lebih menukar ya dengan beda. Ya, bu, soalnya saya betul sih, sama bapak, beda sekali mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya BS, bukan yang lain, bukan sekali
Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi, bukan jika kamu tidak tahu ya, laki ini sudah menggunakan tahu sudah berapa tidak kenapa mau sering itu mau bersama juga ya. Baik, berdua kesalahan itu masih jauh jadi setiap orang pasti pernah sudah kesalahan yang terjadi dilakukan juga dan kesalahan tersebut juga berusaha untuk memperbaikinya. Baik, jadi kita cari solusi yang sama ya. Jadi sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa? Jadi sering datang terlambat di sekolah karena saya dari semangat kaki yang negatif dulu dari kadang oh begitu. Kamu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tidak perlu tahu kalau datang terlambat ke sekolah, sekolah tidak dengan keyakinan kelas kita. Kita dulu menurut kamu keyakinan kelas apa? Menurut kamu disiplin itu penting tidak bagi kamu? Betul, karena kelas saya datang sekolah kita teman-teman tidak bisa mengajari kamu iya betul sekali mengajari kamu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti kita dapat mengajari orang-orang yang ada di kita kita menjadi tidak menunggu dan kita tidak dapat melakukan juga ya kalau saya teladan saya mohon maaf iya jadi saya sangat baik yang melakukan minta maaf menurut kamu apa yang akan kamu lakukan ada kamu tidak dapat melakukan saya akan dari awal saya tolong teladan orang baik jadi kamu sudah menemukan solusinya dan membuat bersama orang tua kamu agar kamu tidak dapat melakukan sekolah sekarang akan kembali ke kelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, kepada contoh penerapan segitiga restitusi. Kita Bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terkait dengan segitiga restitusi, Pak. ini apakah sama dengan bimbingan konsleting Bimbingan konseling ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Kapito. Mencoba menjawab ya. Menurut saya kalau segitiga restitusi itu ya memang mengarahnya ke BK. Ya. Kalau di SD, TK, bahkan kalau kan tidak ada guru BK gitu. Nah kita ini sebagai guru kuantitaran. Kita harus bisa apa saja kita bisa sebagai apa namanya ya. Jadi jadi guru tari, jadi guru nyanyi. Nah banyak sekali kan ya. Nah ini kalau segitiga restitusi menurut saya memang mengarahnya kita seperti sebagai guru BK untuk peserta didik kita. Karena kita di sini ibaratnya berdiskusi untuk mencari solusi dengan peserta didik kita. Nah seperti itu Pak Kalino. Ya, monggo. Tadi ada budaya disiplin positif kan? Disiplin maksudnya kan ya positif. Apakah ada disiplin yang negatif? Mencoba menjawab juga Pak Kalino. Kalau menurut saya yang namanya disiplin ya tidak ada disiplin negatif ya Bapak Ibu. Kalau kita disiplin pasti ke arahnya kan positif. Nah disiplin positif itu mengarahnya ke kebajikan universal tadi. Ada menghargai dan lain sebagainya. Ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan juga yang lainnya. Kalau menurut saya itu apa tadi disiplin negatif itu tidak ada Pak. Disiplin telat. Disiplin telat ya.
Tidak terasa kita sudah ke akhir dari kegiatan kita hari ini. Sebelum saya tutup, tadi kita membahas segitiga restitusi, segitiga restitusi ini adalah terkait dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Tadi menurut Bapak Ibu Guru, 5 posisi kontrol itu penting untuk kita terapkan ke dalam peserta didik kita. Nah, setelah kita mempelajari segitiga restitusi, apakah Bapak Ibu Guru, apakah ada yang merubah mindsetnya atau pemikirannya untuk menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik kita? Bagaimana tanggapannya? Pak Anam sepertinya mau memberikan tanggapan. Ini sedikit asli. Oke. Jadi saya melihat dan memantau terkait contoh kegiatan yang berhubungan dengan segitiga restitusi. Ada 2 kasus tadi. Nah, sekarang kan kita masuk ke timbal baliknya kepada 5 nomor guru ya. Nah, itu segitiga restitusi kita hubungan dengan kontrol guru yang profesional itu. Nah, selama ini kan kita juga ada sistemnya adalah hukuman, ya, hukuman itu mungkin yang paling berat gitu. Nah, kalau kita melihat anak-anak yang terutama yang bekerja ini, saya kok cenderung setelah melihat segitiga restitusi tadi, kita masuknya ke hukuman. Kalau kita hanya memberikan penyegaran dan apa istilahnya teman, ya sebagai teman dan pemantau itu sampai sekarang saya lihat anak-anak juga bisa menstabilkan dan memberi kesadaran diri. Contoh di kelas 4 sudah membuat kesepakatan kelas ternyata masih dilanggar. Ini langkah kita bagaimana supaya bisa mendisiplinkan lebih baik siswa kita ya, terutama di SD bekerja. Karena saya lihat anak sekarang itu semakin berganti kurikulum itu mindsetnya itu semakin tidak karuan. Beda sama dulu. Apakah memang kita itu yang belum mampu menjadi guru yang profesional atau bagaimana? Kalau kita lihat dulu, saya waktu kecil, waktu SD itu ketika melihat guru itu sudah minder, tapi sekarang seolah-olah kita itu seperti apa ya? Iya, teman tapi tapi tidak mesra gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anam. Untuk Pak Anam di kelas 4 kan memang sering menerapkan hukuman ya. Sama seperti saya di kelas 6 juga sering menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Karena memang sulit sekali untuk mendisiplinkan murid kita. Nah seperti itu Bapak Ibu. Tapi setelah mempelajari di segitiga restitusi ini, saya berusaha untuk mencobanya. Mungkin untuk di pembelajaran berikutnya jika ada peserta didik melakukan melanggar keyakinan kelas, nah, saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi ini. Apakah berhasil untuk diterapkan kepada peserta didik kita atau belum berhasil itu? Karena yang saya dapatkan dari pembelajaran segitiga restitusi ini, kan kita untuk memunculkan itu tadi Pak, motivasi intrinsik dari peserta didik kita. Karena kalau kita menghukum terus, motivasinya kan ekstrinsik terus gitu Bapak. Nah, alangkah baiknya kita mencoba sekali-sekali menerapkan segitiga restitusi. Mungkin kalau memang belum berhasil, kita bisa evaluasi, kita terapkan lagi bagaimana enaknya kita apakah dengan kombinasi motivasi segitiga restitusi dengan sebagai teman atau yang lain. Kalau untuk menghukum, menurut saya memang itu negatif Bapak Ibu. Karena ya itu tadi, kita hanya memunculkan motivasi ekstrinsik dari peserta didik kita. Dia hanya merasa takut. Nah itu yang menjadi sangat sulit. Itu kalau menurut saya Pak. Karena memang saya menyadari kalau penghukum itu kan mesti peserta didik kita lebih hukum sama guru polis misalnya. Saya takut dihukum, saya takut disuruh ini. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik, tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau menurut saya
Nah, seperti itu Pak Anang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Terkadang Bu ya, itu faktor guru juga sangat penting. Contohnya aja terus terang. Pengalaman saya di ngajar di kelas 3, setiap saya masuk, anak langsung duduk di tempat. Dalam arti dia gak berani gak berani tingkah laku yang macam-macam, hanya mendengarkan. Kadang juga saya juga mengajar Pak Parwito juga. Ini berbeda ya. Cara mengajar Pak Parwito dengan saya berbeda jauh. Kalau saya menekankan anak selalu fokus di belajar. Tapi kalau kadang Pak Parwito mengajar, selama itu polanya itu ada keluar, ada di dalam kelas gaduh, itu juga faktor juga. Betul sekali Pak Edi. Sebagai guru, kita itu juga menjadi faktor penentu. Nah, maka dari itu, motivasi intrinsik itu tidak hanya penting untuk peserta didik kita aja. Nah, maka dari itu ya, karena untuk kelompok dari Pak Parwito itu mungkin sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Nah, seperti itu sebagai besi. Makanya, nah kemarin saya juga belajar, kemarin pernah ditanya kan sama ibu fasilitator waktu di guru bergerak, ibu Malis sering menerapkan posisi kontrol sebagai apa? Saya jawab, saya seringnya sebagai pendukung dan juga teman. Nah, seperti itu. Nah, terus diberikan penguatan oleh beliau bahwa memang posisi teman itu betul kita nyaman bisa bergurau bercanda dengan teman dengan peserta didik kita. Namun ada segi negatifnya seperti itu, mereka menjadi melunjak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu motivasi intrinsik ini tidak hanya penting bagi peserta didik saja. Dari gurunya itu juga harus mampu memunculkan motivasi intrinsik dirinya sendiri juga. Nah, maka dari itu betul sekali apa kata Kak Edi, dari pendidik, dari guru sendiri juga menjadi faktor. Maka dari itu kita semua itu harus saling berkolaborasi. Kita dengan peserta didik kita dengan rekan-rekan guru lainnya. Seperti itu Pak. Ya Pak. Evaluasi kontrol ya. Posisi kontrol Pak. Kontrol ini penting buat kita. Tapi kalau kita saat ini dengan menghukum itu ada zamannya Pak. Karena zaman ini luar biasa, kita butuh yang namanya pendekatan. Pendekatan salah satunya segitiga restitusi ini Pak. Kita menggunakan pendekatan. Tapi gini Pak. Dan gini, Bu, terkait melakukan ini budaya positif kita, yang penting budaya positif kita, bahasanya anak-anak ini kurang, bahasanya ya Pak, walaupun ada tulisannya buang sampah di tempat yang ternyata tidak. Padahal kegiatan kita anak jam segini kita melaksanakan ibadah sholat sunnah ternyata tidak masih ada. Tapi untuk cara bagaimana anak-anak itu membiasakan kebudayaan yang positif, mungkin dengan punya trik yang jitu. Monggo. Ya Pak. Kalau menurut saya memang ya itu tadi kembali kepada Bapak Ibu gurunya ya. Nah, kalau Bapak Ibu gurunya mungkin kita mulai setelah ini bukan hanya Bapak Ibu guru nih, saya di sini kan masih belajar juga. Mungkin untuk memperbaiki ke depannya, bagaimana kalau kita untuk memperbaiki budaya positif kita terlebih dahulu, supaya peserta didik kita juga mengikuti untuk menerapkan budaya positif ke dalam dirinya. Karena kalau tanpa keterlibatan kita, peserta didik juga Pak Guru ngomong, nah kan gitu ya. Nah seperti itu Pak Parwito. Ini saya menyangkut sebentar untuk Pak Parwito. Monggo Pak. Yang terakhir kenapa untuk penyampaian Pak Parwito? Betul yang disampaikan Pak Parwito, memang kita itu istilahnya di ilmu pendidikan itu memberi kebebasan bagi siswa. Tapi kalau kebebasan tanpa ada batasan itu nanti juga kan mengakibatkan anak tersebut suka mengulangi hal tersebut. Jadi contohnya seperti ini, ketika anak-anak itu
ya kita beri kebebasan terus belajar sambil paham terus kalau sama sembarangan. Nah, ketika kita melihat kondisi seperti itu, tentunya harus ada pemantauan dari Bapak Ibu guru. Nah, langkah baiknya kalau Pak Wito sekalian nanti memantau Pak. Jadi sebagai teman dan juga sebagai pemantau, oh ini baru sampai baru sama di sini. Biar nanti ketika ada guru yang lain masuk itu tidak kaget bu. Merasa seleksi kemarin kawan gitu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Anang. Bagaimana Pak Anang tanggapan dari Pak Anang? Apakah sudah. Nah betul ya, saya akan kesimpulan memang untuk bagi kita semua guru, hukuman itu ibaratnya betul kata-kata betul nggak zaman saya ini. Nah seperti itu ya, karena memang anak-anak itu ya memang sulit untuk dikendalikan, tapi kita berusaha mencoba. Saya akan berusaha mencoba terkait budaya positif ini. Saya akan mencoba menerapkan kepada peserta didik supaya untuk bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah mereka buat sehingga bisa memunculkan budaya positif atau motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga setelah ini saya dan Bapak Ibu guru semua bisa lebih baik lagi dalam mendidik peserta didik kita. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Kenapa? Oh ya, alhamdulillah ya sudah jadi. Sebelum saya akhiri di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang berkenan hadir pada siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bumi kalau mau ditutup, bahkan. Dari TK, dari KB, dan dari teman kita semuanya sudah mengikuti paparan dari Bu Kolis. Kami ucapkan terima kasih semuanya. Dan acara ini sudah bisa diakhiri. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya negatif piye?
dapat membuat suasana kelas nyaman. Menjaga kerukunan kelas.